bersama program PK3 Podcast Kelompok 3. Bagus ya. Semoga ada yang kontrak bersama kita dan podcastnya berkembang. Oke. Di sini saya bersama bintang tamu. Kebetulan dia teman saya juga. Boleh perkenalkan namanya? Nama saya Malas Nulis Widiawati. Nama saya Nengrani Sofiani. Kita sebelum materi kita tanya-tanya dulu ya. Gimana sih kesibukan selama pandemi ini? Ya di rumah aja, bantu-bantu orang tua paling gitu. Tidak ada kerja sambil Paling kerja foto. melihat tugas. Iya gitu. Nengrani Gak jauh beda sih sama kayak bantu orang tua, ngejum gitu aja sih. daringnya. Iya, Cukup lama kan daring? Berapa bulan? 1 tahun ada deh. Lumayan lah. Lumayan lama. Terima kasih ya sudah datang ke podcast ini. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Gimana sih pendapat kalian berdua awal ketemu dengan Bu Kiki? Kita sharing-sharing tentang Bu Kiki dulu. Oke, silakan pertama Malah. Kalau menurut saya sendiri ya, pertama kali ketemu Bu Kiki, ngeliatnya tuh kayak jutek ya gitu ya. Tapi awal-awal doang sih ngeliatnya kayak jutek, ngerasa tapi kesini menikmati juga selama pembelajarannya kayak gitu ya, menyenangkan, Friendly ya? ya asik juga kan, friendly, kayak dia tuh nganggap kita tuh kayak ke teman sendiri bukan murid, jadi kita juga ngerasa asik dan nyaman sama dia. Oke, terima kasih Malah sudah bercerita. Selanjutnya Nengrani gimana? Pertama kali ketemu Bu Kiki sih tomboy banget gitu. Kayak serem gitu, tapi lama-lama sih jadi asik sih. Friendly ya? Iya, terus mudah akrabnya juga sih sama Nyambung. kitanya. Iya. Nyambung kitanya. Cepet inilah berinteraksinya kita. Iya, cepet banget. Ya. Makasih ya Nengrani. Boleh nggak saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri? Boleh. Saya sih kalau bertemu pertama kali dengan Bu Kiki tuh aneh ya gitu. Maksudnya bukan aneh gimana. Dia tuh biasanya kan PJOK itu sama gurunya tuh laki-laki. Iya, kebanyakan Ya, sih. kebanyakan laki-laki. Saya tuh dari SD sampai SMP itu laki-laki ya. Tapi pas SMA sama perempuan kok aneh gitu. Terus pas ketemu Bu Kiki juga dia punya karakteristik yang beda dan sifatnya yang beda, pasti kalian tahu ya. Jadi ya gimana sih, terus Ngerasa beda gitu. ya sikapnya juga yang friendly gitu, jadi wah ini guru gitu. Beda dari guru-guru yang lain, ya, iya. gitu aja sih. Terima kasih ya. Oke, ke pertanyaan yang kedua. Pertama kali kalian belajar bersama Bu Kiki gimana? Canggung atau gimana? Kalau saya sendiri pertama kali belajar ya, namanya juga pertama kali kan, pasti canggung, terus ngerasa kayak gimana ya, oh gini belajar sama Bu Kiki tuh kayak kita tuh beradaptasi lagi kan kalau misalnya pertama kali gitu mah. Tapi kesini ya udah nikmatin aja, menyenangkan kan, itu intinya asik juga sama dia. Asik gitu ya. Ada rasa pengen, misalnya di suatu jadwal nih ada PJOK terus dibimbingnya sama Bu Kiki, ada rasa kayak wah pengen cepet-cepet belajar sama Bu Kiki, ada gak? Pertama-tama ya ngelihat kayak Bu Kiki tuh ya jutek kayak gitu, tapi kesini kan asik juga belajarnya, jadi juga kesini mah pengen pengen cepet-cepet ada Bu Kiki. Kalau sekalinya kosong aja belajar Bu Kiki tuh jadi kayak daring gitulah, jadi suka lah, seru belajar sama Bu Kiki tuh. Oke, terima kasih. Nengrani gimana? Saya sih gak jauh beda ya sama Mala. Pertama kali belajar kan sama Bu Kiki itu kayak gimana ya, awalnya iya canggung gitu, ngerasa kalau dari pikiran saya tuh ngerasa kayak takut pembelajaran itu, takut berbelit-belit, takut susah. Tapi padahal pembelajarannya itu mudah nyerap ke Santai otak gitu ya. santai banget. Tapi materinya masuk. ya materi masuk, tapi pembelajaran juga kayak teman ke teman nyampe ya. Iya. Jujur kan? Bener kan jujur? Iyalah, Bu Kiki kayak ada tambahan lagi? mungkin cukup itu aja. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Hal apa sih yang membuat kalian berpikir kalau Bu Kiki itu asik? Ya
kita yang selalu menganggap kita tuh kayak teman bukan kayak muridnya gitu gitu sih. Jadi kita tuh kayak ngerasa ya nggak asing sama dia tuh, kayak udah temen aja, temen gitu, Asiknya tuh jadinya tuh gimana ya, menyenangkan gitu. mudah Akrab ya. Kalau pendapat kita itu dia itu Diterima. diterima gitu, nggak sampai gimana gitu. Tapi kita juga sebagai murid juga harus ada space antara guru dan Iya, murid. kayak gitu. Ada juga sih sebenarnya ya. Tidak ada yang tambah lagi? Cukup. Menurut kalian, hal apa yang sampai berpikir kalau Bu Kiki itu beda dengan guru novel yang lain? Menurut saya sih ya, bedanya itu dari cara pembelajarannya sih. Cuman sama kayak guru lain, cuman pembelajarannya itu ya gitu, kayak teman ke teman, enggak kayak guru ke murid gitu. Ini tuh enjoy banget sih, kayak gimana ya, gitu deh, mudah juga, Mudah, ya mudah dipahami, mudah menyerap sama otak juga sih. malah jauh beda sih, cuman ya yang lihat buku itu kan karakternya juga beda kan sama guru-guru yang lainnya, jadi kita tuh ngerasa nyaman juga sama dia gitu, nyaman diajar sama dia, jadi suka lah gitu lah, memang ya gitu lah, jadi menyenangkan gitu. dibimbing sama dia tuh sangat lah. Oke, mau lanjut lagi? Boleh. Oke. Ada gak sih hal lucu yang kalian ingat selama belajar sama Kiki? Ini pengalaman kalian ya selama kelas 10, ada gak? Ini kan terkait pembelajarannya itu kan banyak ya. Kelas 10 itu materinya dari mulai senam irama, pencaksilat, apalagi tuh. Loncat. Nah, loncat. Ada gak sih hal lucu? Ada sih, kalau bukan gimana ya, pendapat pribadi saya ada pas loncat ini, saya kan kepleset gitu, Diketawain? dia jatuh di depan teman-teman. Oh, Bu Kiki diketawain. Diketawain. Kalau saya pribadi sih nggak ada ya pengalaman lucu, paling ya gitu-gitu aja, paling kata-kata sama yang lain-lainnya gitu. Kalau pengalaman pribadi saya ya gitu, pas lompat kangkang juga pernah, jatuh juga pernah, tapi ya gitulah, namanya juga Nggak bisa namanya gitu. iya gitulah intinya mah. Terus materi kelas 10 kan banyak, ada yang disukai juga dari materi. Materi ini Misalnya, paling senam karena yang menyenangkan, terus rame-rame juga kan, bisa bermanfaat bagi tubuh kita sendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi ya. Kan kalian 1 tahun lagi gak ngerasain lagi belajar bersama Bu Kiki. Ada gak sih perbedaan kayak dari belajarnya? Perbedaannya Kayak ada sih perbedaan kan, waktu kita kelas 10 itu diajarnya itu secara langsung tatap muka kan, jadi gimana ya, Aneh gitu. kayak nyambung lebih nyambung tatap lebih muka nyambung ya. jadinya. Dari kan kalau dari masa pandemi gini, Zoom gini tuh Nggak- pelajarannya juga nggak maksimal ya, gitu. Kalau misalnya kurang. tatap muka kan seru gitu ya, Iya, kan kita lebih seru, namanya lebih- juga pelajaran olahraga, jadi lebih banyak di lapangan kayak gitu. sama teman-teman juga sih lebih gini. Tapi kan kalau sekarang itu jauh juga sih, agak jauh, Jadi bosan gitu itu ngerasanya. jarak juga jauh sekarang. Namanya juga pelajaran PJOK kan ya, harusnya kan sama-sama Iya. belajarnya. Asik Di lapangan luar-luar gitu kan. Terus bentar-bentar berjarak itu jadi kayak aneh gitu. Iya, Tapi seru gitu. kita juga harus Terus menerima mengerti, keadaan iya, juga kan, ya sudah. Lanjut lagi ya. Sebentar lagi kan lulus, gak kerasa banget, apalagi pandemi gini. Selama 1 tahun tatap muka bersama Bu Kiki secara virtual, dan tiba-tiba ngerasa kayak mau lulus, ada perasaan sedih gak sih? Atau ngerasa kehilangan? Kehilangan pasti, sedih juga pasti ya, karena kan kita kehilangan sosok Bu Kiki yang ya tahu sendiri kan, karakter Bu Kiki itu beda ya, beda dari yang lain juga. Terus gimana ya, kita juga pasti kehilangan inspirasi dari sosok Bu Kiki kayak gitu. Dia kan gimana ya, ngomongnya tuh kayak nyampe ke hati gitulah, jadi kita tuh kayak gimana sih, dia tuh inspirasi kita. Sering-sering dia bikin kata-kata yang bikin kita Motivasi tuh dia, bikin kita bangun, kita tadinya sedih jadi Iya. gitu lah. Di YouTube channelnya ada tuh ya kata-kata Ya, yang banyak bagus inspirasinya. Iya. Ada yang sampaikan lagi atau misalnya
gimana? Kalau sedih sama kehilangan itu kan pasti ada, semua murid itu pasti ngerasa sedih dan kehilangan sama guru-gurunya kan, nggak termasuk sama Bu Kiki doang. Emang sedih sih, cuman kayak gak ngerasa aja, cuman secepat ini ya gitu. cuman rebahan diam di rumah, tapi kenapa kayak udah lulus aja gitu, nggak ngerasain tatap muka lagi, nggak ngerasain Kebersamaannya, bareng-bareng, ya hilang aja gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, ada gak sih kurangnya belajar PJOK apalagi selama pandemi ini? Pasti sulit ya. Pasti ada sih, menurut aku pasti ada, semua pelajaran pasti ada kurangnya. Sama kalau pandemi gini kurangnya ya kurang masuk otak aja gitu, kayak cuman dari Zoom, apalagi jarak jauh gitu kadang suka nggak masuk gitu sih, kitanya nggak masuk Ya kayak aneh gitu ya. Susah banget dipahami, beda sama yang kalau tatap muka langsung gitu. Kalau sistem pelajarannya saat ini ya kan kelompok upload Iya, kayak gitu. kadang jenuh juga sih gitu. Jenuh banget, bosen banget, nggak kayak kayak tatap muka kan. Kalau tatap muka kan banyak kebersamaannya juga, bareng-bareng kayak gitu. Pemanasan dulu sebelum Iya, olahraga. Kita tuh Kangen gak sih kalau misalnya mau olahraga tuh ganti baju dulu? pasti kangen. Emangnya kita harus menerima semuanya. Semoga pandemi Gimana lagi? semoga pandemi ini bisa berakhir ya. Amin. Oke, pertanyaan lagi, ada gak sih kritik dan saran untuk Kalau menurut saya sendiri kritik saran Kritik sih nggak ada ya, cuman kalau kayak kalau sarannya sih apa ya, udah itu aja ya. Udah ada Menurut saya sih Bu Kiki udah maksimal banget ya. udah menjadi guru yang terbaik bagi kita sih. ada gak sih yang disampaikan untuk Bu Kiki? Kalau saya pribadi ya, semoga Bu Kiki panjang umur, Sehat-sehat selalu. ya sehat selalu, sama keluarganya semoga bahagia, semoga lebih baik lagi buat kedepannya. Kesalahan yang sebelumnya bisa Bu Kiki jadiin pelajaran, terus bisa memotivasi lagi semua Selalu jadi murid-muridnya. inspirasi kita semua ya. Terus jangan berubah juga sikapnya dulu. Ya, Bu Kiki leadership. Kiki. Oke, terima kasih ya sudah datang ke podcast kelompok 3. Sama-sama. Kawan-kawan main lagi ya. Oke, tadi kan sudah bersama bintang tamu kita yaitu Mala dan Neng Nani. Saya punya bintang tamu lagi nih, tapi dia virtual. Dia ingin menyampaikan pendapat juga tentang PJOK selama kelas 10 dan kelas 12. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurunisa Ramadhani, kelas 12 IPS 2 dari kelompok 3. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya saat pembelajaran PJOK secara online bersama Bu Kiki. Menurut saya pembelajaran PJOK secara online bersama Bu Kiki memiliki kelebihan, yaitu sangat mudah dimengerti karena Bu Kiki menyampaikannya dengan cara yang cukup singkat namun mudah dimengerti. Yang kedua, praktik yang harusnya susah Bu Kiki membuatnya menjadi lebih mudah. Yang ketiga, pembelajaran Bu Kiki lebih menarik karena para siswa diharuskan mempunyai kreativitas untuk mengedit video dalam pembuatan video-video praktek PJOK. Namun di sisi kelebihannya, pembelajaran PJOK secara online ini memiliki kekurangan, yaitu pembelajaran PJOK tidak lagi ada rasa keseruan karena tidak adanya pertemuan secara banyak, hanya per kelompok saja. Ini tidak dapat atau menemui langsung gurunya serta tidak bisa bercanda gurau. Menurut saya pesan dan kesan pembelajaran PJOK bersama Bu Kiki yaitu sangatlah menarik, mudah dimengerti, dan menimbulkan kreativitas dan bakat-bakat kita dalam mengedit video. Dalam pembelajaran PJOK ini sangatlah dikenang karena kami atau pribadi saya tidak dapat bertemu langsung dengan Bu Kiki.
Dan pesannya, semoga Bu Kiki selalu menjaga kesehatan dan sehat selalu untuk mengajar PJOK terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elga dari kelas 12 IPS 2 kelompok 3. Alhamdulillah selama pembelajaran PJOK selama 2 tahun ini ada sukanya dan ada dukanya. Sukanya saya merasa fokus dan dapat berkonsentrasi dengan baik dengan bimbingan orang tua dan kakak saya. Dukanya saya tidak bisa bertemu dengan guru dan teman di sekolah. Dan semoga Bu Kiki tidak bosan dalam membimbing saya dan teman di rumah. Semoga dengan belajar di rumah tidak mengurangi semangat belajar saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprudin dari kelas 12 IPS 2 dari kelompok 3. Di sini saya akan bercerita tentang sedikit pelajaran PJOK bersama Bu Kiki. Menurut saya ada beberapa kelebihan ketika belajar bersama Bu Kiki, yaitu mudah dipahami, penjelasan dari Bu Kiki sedikit tetapi berbobot. Dan di pelajaran Bu Kiki juga lebih banyak praktiknya dibanding penjelasannya. Menurut saya itu lebih efektif karena lebih cepat memahaminya. Kesan saya buat pelajaran PJOK itu sangat menarik dan mudah dimengerti. Dan pesan saya pribadi untuk pelajaran PJOK khususnya untuk Bu Kiki supaya ibu semangat terus membimbing anak-anak SMA N1 Cijeruk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Merdekawan, kelas 12 IPS 2, kelompok 3. Menurut saya, pembelajaran PJOK cukup baik, dan saya juga merasa nyaman. Tidak ada yang harus diperbaiki, semoga kedepannya lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itu pendapat para teman-teman saya. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton podcast ini. Semoga bermanfaat ya, apalagi untuk Bu Kiki. Kami persembahkan untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.